Shalom teman-teman, puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali walaupun masih online, kita masih boleh beribadah dimanapun kita saat ini. Saya yakin dan percaya kita semua rindu mau dapat urapan yang sama dari Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, semua karena kasih-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini Tuhan kami rindu Tuhan menerima lawatan-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Urapan yang sama Tuhan, kami tahu Tuhan, urapan yang sama akan menjamah setiap hati kami Tuhan. Yes Tuhan, kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu ya Bapa. Yes Jesus. Mari kita naikkan pujian sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengampunan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lupakan kami. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat. Sungguh ajaib dan hebat perbuatan-Mu Tuhan. Ku bersyukur, mari naikkan sembah-Mu, mari naikkan pujian penyembahan-Mu di hadapan-Nya. Sebab Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak terima pujian syukur-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, kalau saat ini hatimu sedang hancur karena apapun, mungkin seorang pun gak bisa dengar kalau kesahmu saat ini. Semua orang terlihat tidak mau mendengarkan engkau hari-hari ini. Tapi saya mau katakan bahwa ada satu pribadi yang mau mendengarkan engkau. Dia yang sanggup dan mampu menjaga semua kehidupanmu, semua hatimu. Asalkan engkau siap juga menerima Dia. Mari kita mau sambut firman Tuhan hari ini. Kita mau naikkan pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Yes. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini kembali. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Ya dekat kasih-Mu Bapa. Amin. Jiwaku pun tenang, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia
dengan lembut katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom semua, kembali lagi sama Ko Ezra di sini, masih dengan tema yang sesuai dengan bulan Februari, yaitu tentang kasih. Hari ini aku mau bawain soal The Ultimate Guide to Love Language. Jadi tema tentang love language. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita berdoa dulu ya sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh kembali datang padamu ya Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang satu minggu ini ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, hari ini kami boleh mendengar sedikit bagian dari khotbah-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan, renungan ini, khotbah ini boleh menjadi perenungan di dalam hati kami, boleh menjadi pelajaran baru bagi kami dan menjadi berkat untuk kami. Pakai hamba-Mu yang akan berbicara juga ya Tuhan, biar kiranya hamba-Mu ini boleh menyampaikan semua dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, masih dengan tema kasih ya di bulan Februari ini. Temanya tentu nggak jauh-jauh dari Valentine. Nah, hari ini Koko mau ngomong soal The Ultimate Guide to Love Language. Nah, apa sih sebenarnya yang kita harus tahu dari bahasa kasih itu sendiri? Kita sama-sama hari ini mau belajar ya, bahasa kasih menurut Alkitab dan yang bisa kita terapkan sehari-hari. Jadi nanti ada dua aspek, dari sisi Alkitab dan juga dari sisi keseharian kita ya, dari sisi jasmani. Oke, kita mulai. Jadi bahasa kasih, sebagaimana seharusnya kita mengasihi pasangan kita atau pacar kita atau suami istri kita ya, itu sudah dikatakan di Alkitab terlebih dahulu. Kita mau baca sama-sama ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10 ya. Kita mau baca sama-sama 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10. Aku bacain dalam bahasa Inggrisnya dulu, NIV version. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Jadi kalau bahas tentang kasih ini menurut Alkitab ini, kita sama-sama tahu ya, bahasa kasih itu kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang itu dengan mendalam, karena kasih itu menutupi segala sesuatunya ya. Yang namanya kasih itu tidak mengenal background orang, masa lalu orang. Kita nggak akan ungkit-ungkit kalau kita benar-benar mengasihi dia, mencintai seseorang ya. Tapi kalau misalkan kita nggak benar-benar mengasihi seseorang, pasti kita akan mengungkit-ungkit masa lalu dia, dan kita akan selalu nggak bisa mengasihi itu dengan tulus, dengan mendalam. Pasti ada maunya ketika kita dekat sama orang. Nah, yang Alkitab katakan
di sini ada 3 hal yang bisa kita sama-sama belajar ya. Yang pertama itu di ayat 8 dia bilang, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Kasihilah sesamamu secara mendalam. Kalau bahasa Indonesianya di ayat 8 itu dia bilang, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi benar-benar kita harus mengasihi seorang dengan sungguh-sungguh, karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa, kesalahan ya. Kita nggak peduli akan kesalahan orang lain, dosa-dosa orang lain. Di zaman dulu kita nggak boleh lihat lagi. Kalau kita benar-benar mengasihi seseorang ya. Di sini saya berbicara tentang pasangan atau pacar kita atau ya partner kita, partner hidup kita ya. Di sini kita berbicara tentang pasangan. Kalau yang belum dapat pasangan ya ini modal kalian untuk nanti dengan pacar kalian atau suami atau istri kalian ya. Kalau yang sudah punya pacar, ini modal kalian untuk ke jenjang pernikahan. Kalau yang sudah menikah, ya ini modal kalian untuk menjalani pernikahan untuk seumur hidup. Karena kita ini belajar setiap hari dan itu nggak ada habisnya. Jadi sama-sama kita sekali lagi mau belajar kasih itu sebenarnya bagaimana menurut Alkitab dan bagaimana kita bisa mempraktekannya. Oke. Nah, ini yang Alkitab katakan. Ada 3, love each other, itu di ayat 8. Ayat 9, offer hospitality. Ayat 10, use whatever gifts to serve others. Jadi ini intinya yang Alkitab mau katakan, 3 hal. Kasihilah sesamamu secara tulus, secara sungguh-sungguh. Yang kedua, layanilah sesamamu. Over hospitality. Kalau di ayat 9 bahasa Indonesianya, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Berarti melayani dengan sungguh-sungguh ya. Lalu ayat ketiga, use whatever gift to serve others. Karena setiap manusia itu unik, diciptakan berbeda ya. Saya dan kalian itu nggak akan sama. Saya dengan istri saya juga nggak akan sama, punya pribadi yang sama. Saya orangnya lebih cerewet, dia orangnya lebih diam. Saya lebih mudah bergaul. Istri saya orangnya lebih cenderung di rumah gitu ya. Saya keluar terus, istri saya di rumah. Tapi karena kita dua pribadi yang berbeda dan kita sama-sama saling mengasihi, makanya kita mau mengerti satu sama lain dan kita mengasihi satu sama lain, kita menservis satu sama lain benar-benar secara tulus. Dan itu ada dasarnya, basicnya ya di Alkitab, 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, balik lagi kayak yang saya bilang, kita nggak akan pernah bisa mengungkit-ungkit dan melihat keburukan dia gitu ya, pacar kita. Kalau kita yang namanya lagi bucin nih, mau pacar kita sejelek apapun, kepribadiannya bukan mukanya. Jadi saya nggak akan pernah ngomong fisik. Jadi yang saya akan lihat adalah kepribadiannya, karakter seseorang. Mau karakter pacar kita kayak apapun, yang namanya bucin pasti kita bilang, enggak, dia nggak begitu lah, enggak, dia baik lah, enggak lah, dia sama gue oke kok, gini, masa sih dia begitu. Kita nggak akan percaya omongan orang lain. Bedakan bucin dengan mengasihi seseorang secara sungguh-sungguh. Kalau bucin buta sama yang namanya apa yang orang lain katakan. Tetapi kalau kita mengasihi secara tulus, kita tahu gitu ya, yang orang lain katakan kita sadar memang itu misalkan keburukannya dia atau minusnya dia. Tapi kita bilang, ya gue ada minusnya juga dan gue bisa menerima minusnya dia. Gue bakal bawa dia dengan untuk berubah dengan mengasihi dia secara tulus. Tapi bukan berarti gue bucin. Kalau dia salah akan gue tegur salah, kalau dia tidak benar akan gue bilangin juga itu nggak benar. Itu yang namanya mengasihi dengan tulus ya. Walaupun pacar kita salah atau gimana, kita harus tetap bisa menegur dia. Kalau yang namanya bucin, dia salah, tetap kita bilang udahlah, enggak kok, dia nggak begitu. Kita buta. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana yang namanya mengasihi secara sungguh-sungguh dan mana yang namanya bucin. Zaman sekarang banyak banget yang bucin. Ujung-ujungnya apa? Mereka tersakiti dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya maunya ngomongnya, aduh, mental gue lagi nggak bener nih, aduh, ujung-ujungnya seperti itu. Terus pakai istilah lah PTSD dan lain-lain.
stop di situ lah, kita nggak perlu sampai ke sana ya, karena eh, sebenarnya mengasihi seseorang itu mudah, seperti yang Alkitab bilang, cukup mengasihi dengan sungguh-sungguh, menservis satu sama lain, dan menggunakan gift yang dikasih oleh Tuhan kepada kita untuk melayani pasangan kita. Tentunya harus dengan hal-hal yang kudus, nanti itu akan saya bahas. Jadi balik lagi ya, kita harus benar-benar mengasihi dengan sungguh-sungguh. Di ayat 1 Petrus 1 ayat 22 ini mengatakan seperti ini, now that you have purified ourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Jadi memang kita harus mengasihi seseorang itu sincere itu artinya tulus. Jadi kita harus benar-benar dengan ketulusan untuk mencintai orang lain, mendalam dari dalam hati. Karena apa? Karena kita sudah disucikan ya, dan kebenaran itu sudah diberitakan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Jadi balik lagi basicnya, Tuhan Yesus itu adalah sumber dari segala kasih. Kasih itu sudah diberikan kepada kita di dalam hati kita. Kalau kita menggunakan kasih Tuhan Yesus, kita pasti akan bisa mengasihi seseorang dengan mendalam dari dalam hati, dan kita akan bisa membedakan namanya yang mana bucin, mana yang namanya mengasihi dengan tulus dan dari hati dan dengan kebenaran. Itu yang harus kita pegang setiap hari ya, sampai kita tua nanti. Nah kalau kalian lihat nih banyak film, nggak usah lihat film deh, nggak usah jauh-jauh, kakek nenek, kalau kalian yang masih punya oma opa, kakek nenek, apa sih sebenarnya yang bisa membuat mereka bisa bertahan sampai hari tua? Kasih dan komitmen. Kasih itu nomor satu, basicnya kasih. Karena kalau nggak ada kasih, pasti mereka nggak akan bisa seperti itu sampai tua. Yang namanya cinta, satu saat mungkin akan memudar secara perlahan. Tapi yang namanya kasih, kalau mengasihi orang, itu kita akan terus-terusan mengasihi dia sampai Tuhan bilang ya mungkin kita nggak bisa mengasihi dia lagi, itu ada batasnya. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi dia, seseorang itu dengan cintanya Tuhan, dengan kasih Tuhan di dalam hati kita nggak akan bisa berhenti mengasihi seseorang. Makanya bisa sampai opa oma gitu ya, itu basicnya kasih dan komitmen ya. Ini yang kita mesti pelajarin juga nih nanti di sesi-sesi berikutnya, mungkin nanti akan saya bahas. Nanti setelah ini juga nanti akan saya bahas tentang komitmen. Tapi basicnya ini kita mesti ngerti ya, dari Alkitab sudah dikatakan oleh Rasul Petrus ya, di sini kasih itu harus mendalam dan dari hati dan sesuai dengan kebenaran. Jadi itu basicnya dari Alkitab. Sekarang kita mau belajar soal love language. Ngomong-ngomong soal love language, itu salah satu caranya kita mengasihi pasangan kita. Salah satu caranya kita mengerti pasangan kita dan memperlakukan dia dengan baik, dengan hospitality, juga dengan service, dengan keunikan mereka masing-masing ya. Love language mungkin kalian udah pernah dengar ya, The 5 Love Language by Gary Chapman. Itu ada tesnya bahkan. Kalau nanti kalian pengen tahu love language kalian apa, kalian bisa aja langsung googling 5 Love Languages. Nanti kalian sama pasangan kalian sama-sama ngambil, jadi kalian tahu masing-masing love language-nya apa, dan dari situ kalian bisa memperdalam kasih kalian ya. Oke, 5 language itu ada 5. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini quality time. Jadi ini memang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gary Chapman, dan dia mengelompokkan bahasa cinta itu, bahasa kasih itu menjadi 5. Quality time, yang kedua words of affirmation, lalu gifts, receiving gifts ya, lalu physical touch, dan juga acts of service. Jadi dia mengkelompokkan kebutuhan cinta manusia itu menjadi 5 ya, yang kita mau belajar sama-sama hari ini. Yang pertama itu quality time. Quality time. How do we do it? How do we do the quality time? Udah jelas-jelas di sini kita bilang berdasarkan waktu yang berkualitas.
kita bisa ngapain aja? Search ya. Pertama kita bisa search, kita bisa dating, kita bisa connect dengan pasangan kita dari quality time. How do we do it? Search. We find the time to be together. Karena yang namanya orang butuh quality time together, waktu yang berkualitas bersama-sama itu nggak bisa lewat chatting doang ya, chatting atau telepon. Pasti hubungannya akan memudar lama-lama. Mereka harus mempunyai waktu berdua. Makanya di sini yang pertama itu bisa search, find the time to be together, untuk bersama-sama. Nah, ini harus kita lakukan. Kita harus isiin waktu buat pasangan kita, pacar kita. No matter how busy we are, we still have to give them time. Ya, kayak saya sama istri saya, kita dua-duanya bahasa love language yang pertama yang nilainya tinggi itu adalah quality time. Saya nggak bisa, maksudnya lama-lama gitu ya, nggak ketemu dia tuh nggak bisa. Harus ada quality time berdua gitu. Makanya waktu saya pacaran dulu sama istri saya, kita kan long distance, dia di Surabaya, saya di Jakarta. Saya mencari waktu untuk bisa pergi ke Surabaya ketemu dia gitu. Saya make the sacrifice apa aja, biaya ya kan. Lalu saya sacrifice waktu sendiri saya untuk ketemu dengan dia. Jadi memang ini yang namanya pacaran itu harus dua-duanya saling memberi, nggak bisa salah satu meminta doang. Nah ini yang pertama, search to find the time together. Lakukan ini kalau memang pasangan kalian sukanya bareng-bareng, jangan ngedumel mulu gitu ya. Jangan cuma lewat handphone, online, WhatsApp dan any other tools you use for communicating ya. Jangan cuma itu doang gitu. Jangan stop sampai situ, tapi harus lanjut. Terus yang kedua itu date, spend your time together ya. Make special dates with your partners lah. Jadi kalau pacar kalian suka keluar ya temenin, suka nonton ya temenin, suka makan ya temenin gitu kan. Makan kan nggak harus selalu yang fancy. Saya sama si Clara juga, kita masih kadang-kadang masih suka ngemper pinggir jalan, itu enak. Di dekat rumah kita kan ada pasar. Saya suka habisin waktu dia berdua di pasar, makan di pinggiran situ, makan nasi goreng Jogja, itu enak banget. Kalian kalau sempat nanti mesti kesana di pasar 8. Nah yang kayak gitu-gitu sesimpel itu aja gitu ya. Kalian jemput, lalu spend your time together. Nggak harus ke mall, nggak harus kemana, berdua aja habisin waktu ngomong dan lain-lain. Itu akan membuat pasangan kalian senang. Lalu connect, build a quality relationship. Dari kalian menghabiskan waktu berdua, itu kalian akan mengenal satu sama lain lebih lagi. Dari sana kalian bisa mengenal lebih lagi dan bisa tahu gitu, oh pasangan kalian sukanya begini, dan kalian mempunyai relasi yang kuat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kalian saling setia, kalian cukup dengan pasangan kalian, merasa cukup dan nggak akan merasa ada orang lain yang lebih baik dari pasangan kalian. Dan itu akan membuat kalian hubungan cinta kalian tuh lebih berkualitas gitu ya. Nggak seperti layangan putus yang bentar-bentar selingkuh. No. Nah ini yang pertama. Masih ada 4 lagi, saya cepat aja. Jadi itu yang pertama, quality time. Gimana caranya? Search, date, connect ya. Lalu yang kedua, physical touch. Ngomongin physical touch semua orang udah tahu. Pacaran zaman sekarang gandengan ya kan? Naik motor boncengan, pelukan. Nah, saya nggak munafik lah ya, saya ngomong apa adanya aja. Pacaran misalkan long distance, udah lama nggak ketemu, pelukan. Terus zaman sekarang ya you know lah, udah banyak banget anak-anak muda juga yang MBA, married by accident. Nah ini yang saya mau ngomongin di sini lebih mendalam tentang physical touch. Itu artinya yang seperti itu, bahasa cinta mereka memang bersentuhan fisik ya, bukan berhubungan fisik, bersentuhan fisik. Nah bersentuhan fisik itu bisa aja dimulai dengan simpel ya, gandengan, terus petting ya, dengan gini rambut pacar kalian sisir-sisir, terus pegang-pegang kiri kanan pundak dan lain-lain gitu ya. Nah dan yang paling pentingnya itu sebenarnya bagaimana sih kita melakukan physical touch dengan pacar kita, tapi yang biblical gitu, yang sesuai dengan hidup orang Kristen. Ini saya udah simpelin di sini, holy, sacred, dan care. Kalau kita melakukan 3 hal ini, hubungan
kalian akan semakin erat tanpa kalian harus jatuh ke dalam dosa seks, ya. Yang pertama itu holy. Pure love does not ask for unholiness. Yang namanya cinta cinta yang murni, cinta sejati itu nggak akan menyakiti pasangannya dan nggak akan meminta hal-hal yang dapat menyakiti pasangannya yang tidak suci. Ya, kalian harus bisa bedain. Balik lagi yang tadi saya bilang, kasih yang dari Tuhan dengan yang namanya bucin. Yang namanya bucin pacar kalian, aduh, bentar-bentar pegang kiri kanan dan lain-lain, ujung-ujungnya ke bawah hawa nafsu, terus ya kalian melakukan hubungan seks di luar nikah dan akhirnya hamil. Nggak harus sampai sana bro, sis, jangan sampai gitu. Hubungan kalian itu harus holy, physical touch itu harus holy. Boleh gandengan, yang namanya bersentuhan fisik kalau memang love language-nya bersentuhan fisik, ya kalian gandengan, ya kan. Pelukan ya boleh lah, tapi jangan di tempat yang shady gitu ya. Jangan di situ, jangan membawa diri kalian dalam pencobaan. Kalau bisa gandengan aja sama rangkulan udah cukup di situ, ya udah gitu. Yang kedua itu tentang sacred. Kalian harus belajar menghargai diri kalian, dan itu hal yang kudus. Sacred itu artinya kudus, ya. Suci, kudus. Nah, ini harus kalian jaga sampai dimana hari kalian menikah. Saya dan Ciklara, kita waktu itu berkomitmen, kita nggak mau, nggak boleh ciuman mulut sampai di altar. Jadi di altar itu our first kiss, ya. Itu karena bahasa cinta kita yang kedua itu, bahasa kasih kita, love language kita yang kedua itu ya ini physical touch. Jadi banyakan kita ya rangkulan, gandengan, adalah pelukan dikit ya. Nah, tapi udah stop sampai di situ gitu, karena kita sama-sama mau keep it sacred, keep it ourselves to holy, sacred, so we can have something special when we got married, ya. Nah, itu seperti itu. Kalian harus mengisi diri kalian dengan hal-hal yang suci, yang kudus, dan kalian harus berkomitmen enggak sampai nanti married. Kenapa? Jelek-jelek ya kalau kalian putus terus kalian udah memberikan semuanya, kalian akan menyesal. Jangan sampai menyesal gitu ya. Kalian kalau udah menyesal tuh namanya stres. Lalu stres, hidup kalian jadi nggak bener, sedih-sedih, nangis-nangis di kamar, terus bilang aduh gue mau self healing dan lain-lain. Ujung-ujungnya apa? Larinya ke narkoba dan lain-lain. Kalian nggak akan pernah puas dengan hidup kalian dan tetap hidup penuh dengan penyesalan. Jangan sampai ke sana gitu ya. Stop. Jadi kalian harus holy dan sacred, kudus dan suci. Care. Yang terakhir ini care. Do it like for yourself. How do you like to be treated? That's how you do to your partner. Bagaimana dirimu pengen diperlakukan, itu yang harus kalian lakukan ke partner kalian. Perlakukan, kalau kalian cowok, perlakukan pasangan kalian cewek dengan halus, dengan gentle ya, jangan main pukul dan lain-lain. No, itu akan menyebabkan trauma. Dan ini yang harus kita benar-benar lakukannya, itu care. Kita sayang sama dia. Kalau kita sayang, kita nggak akan menyakiti. Oke, next, gifts. Nah, ini bahasa kasih yang ketiga. Banyak orang juga mungkin nggak perlu yang quality time atau physical touch, tapi mereka senang dikasih gift. Makanya kita harus kalau yang bahasa kasihnya seperti ini, kita harus memberikan mereka barang, can be anything ya, coklat, simbol itu gitu, coklat, permen. Lalu yang kedua, kalian surprisein mereka, keep it simple aja gitu loh, keep it simple, nggak usah yang surprise-nya harus yang barang branded atau apa atau yang mahal gini-gini. Gue pengen kasih, enggak, barang yang mereka butuhin ya. Misalkan ngobrol, lagi butuh apa, misalkan pacar kalian butuh botol air atau enggak kotak makan buat bawa bekal ya, itu kan cukup bawain surprise gitu kan, di wrap dalam hadiah, terus dalam kertas kado, terus kalian kasih. So as simple as that, kalian pasti bisa melakukannya gitu ya.
Dan yang terakhir itu harus sincere, from the heart. Karena kalau nggak dari hati itu orang ngerasa gitu ya, kalian kasih itu nggak dari hati itu orang ngerasa, ah nih pacar gua ngasihnya sembarangan nih, cuma ya biar gua seneng aja, nggak bawel misalkan. Jangan seperti itu gitu, kalian harus memberikan dengan dari hati. Oke, itu yang ketiga. Saya cepet karena waktunya udah mau habis. Lalu act of service, ya ini perlakuan ya, lebih ke arah bagaimana kalian memperlakukan pacar kalian. Yang pertama, mereka itu biasanya yang seperti ini nih harus diatentif, harus perhatikan. Jadi kalian harus pay attention to the small things that he or she likes ya. Jadi misalkan pacar kalian nih kalau naik motor sukanya dibawa pelan, atau misalkan naik mobil sukanya dibukain pintu dulu, atau misalkan habis makan nih dia orangnya rapi, kalian tahu dia orangnya rapi, ya udah beresin lah makanannya, piringnya ditumpuk jadi satu terus dibawa ke dapur ya kan. Kalau ada mbaknya ya udah biar mbak yang cuci, kalau nggak ada ya kalian bantu cuci. Sekecil itu aja, sesimpel itu ya, acts of service-nya attentif. Jadi kalian memperhatikan hal-hal yang kecil. Lalu yang kedua, considerate. Kalian harus juga ya udah gitu loh, ngalah gitu ya. Karena ada beberapa hal yang partner kalian suka dan nggak suka. Jadi misalkan nih partner kalian tahu nih kamu perokok atau misalkan nge-vape dan dia nggak suka, ya udah jangan lakukan itu di depan dia gitu, ngalah aja gitu. Jadi kalian harus considerate, harus toleransi lah istilahnya. Dan yang ketiga itu akomodasikan rasa cintamu, akomodasikan service itu ya, kalian melakukannya, jangan cuma di mulut tapi melakukan itu sebagai action gitu ya. Nah itu yang kalau orang-orang act of service tuh suka ya. Jadi lebih ke arah act-nya, lebih ke arah perlakuan kalian kepada mereka. Lalu yang terakhir ini words of affirmation, ini seperti pujian. Dan ya udah sih, simple itu, kalian memberikan pujian kepada pasangan kalian. Misalkan dia baru dapat bonus di kantor gitu kan, wah hebat kamu dapat bonus, berarti kamu nyampe sales target, hebat banget pacarku, good job. Nah seperti itu gitu ya. Atau misalkan pasangan kamu di kampusnya jadi top of the class lah ya gitu ya, dapat nilai A, IPK 4 dan lain-lain, atau di kelas jadi juara 1, rank 1, ya udah kalian benar-benar mengatakan itu gitu. Dia tuh senang dipuji gitu ya, tapi lakukan itu dengan genuine ya, dengan tulus hati, dengan benar-benar dari hati kalian gitu ya. Lalu terus komunikasiin gitu, ngomongin ke partner kalian gitu. Misalkan nggak usah jauh-jauh, misalkan dia pakaian biasanya cewek kalian nih misalkan nggak suka make up, terus dia make up buat kamu, wah bilang waduh kamu cakep banget hari ini, kamu cantik gitu ya. Nah terus kalau misalkan dia masak agak asin dikit, tetap kalian harus bilang enak gitu ya. Saya belajar itu dari kehidupan saya berumah tangga. Yang namanya perkataan itu juga bisa membuat hubungan kalian makin semakin baik atau semakin buruk. Makanya kita harus mengkomunikasikan semua ke pasangan kita misalkan, dan lebih lagi kalau misalkan yang bahasa kasihnya seperti ini harus diomongin dengan baik-baik ya, jangan langsung straight to point, no, tapi kalian harus ngomongin baik-baik. Lalu jadikan itu rutinitas, menjadi habit gitu ya. Jadi kita harus melakukan ini sebagai habit, memuji dia, menyanjung dia, menyayangi dia gitu ya, kata-kata sayang dan lain-lain. Kita harus menjadikan itu sebuah habit. Nah, apalagi yang Alkitab katakan tentang cinta? Baca ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Ini saya udah rangkumin. Yang pertama, love is patient, sabar. Love is kind, baik. Love does not envy, tidak cemburu. Love does not dishonor others, tidak menyelewengkan, tidak untuk tidak menghormati orang lain. Dan love is not self-seeking. Love itu tidak egois, cinta itu tidak egois. Ini yang harus kalian ingat
Bible udah bilang jelas-jelas ya. Love is patient, love is kind, love doesn't envy, love does not dishonor others, love is not self-seeking. Keep that in your mind ya. Dan ini yang harus kita lakukan, kita harus mengerti, karena hubungan cinta itu ya memang tentang forgiveness dan komitmen. Dan ini yang harus kalian selalu ingat, karena cinta nggak bisa jalan tanpa ada forgiveness dan komitmen sampai tua nanti. Seperti gambar inilah gandengan. Love is about forgiveness and commitment. Itu basicnya setelah cinta yang tulus. Ya, semua orang bisa salah, semua orang bisa mempunyai keburukan yang mungkin dia bawa-bawa. Yang bisa membuat kalian melangkah sampai ke pernikahan dan sampai tua nanti, sampai jadi kakek nenek, yaitu cinta, pengampunan, dan komitmen. 3 hal ini, cinta, pengampunan, dan komitmen. Oke. Saya pikir itu khotbah saya yang terakhir, dan harus kalian selalu ingat, benar-benar ya, saya udah sampai di hari ini, udah sampai menikah dan udah punya anak, dan saya masih belajar terus tentang mengasihi. Nggak akan ada habisnya. Kalian yang masih muda, yang masih baru mau pacaran, yang sedang pacaran, yang mau menikah, dan yang sudah menikah, keluarga baru punya anak dan lain-lain, pegang 3 kata itu. Cinta adalah tentang pengampunan dan komitmen. Jadi pelajari partner kalian, benar-benar jalin hubungan kalian, dan dasari semua dengan cintanya Tuhan. Oke? Amin untuk firman Tuhan. Kita juga mau pulang, mau selesai ibadah online-nya. Jadi saya akan sekalian doa penutup dan doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang cinta, tentang bagaimana yang Engkau inginkan kami lakukan kepada pasangan kami ya Tuhan, dan bagaimana seharusnya kami memperhatikan, treat pasangan kami ya Tuhan, baik kami yang mungkin masih mencari pacar, ini menjadi modal kami, yang kami sudah punya pacar, ini menjadi pelajaran untuk kami, dan kami yang sudah menikah, ini menjadi pembekalan lebih lagi untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan berpisah satu sama lain mengakhiri ibadah online ini, biar kiranya Engkau juga memberkati kami semua, berkati kami dimanapun kami berada, di marketplace, baik yang sekolah maupun yang kuliah, yang bekerja, semua Tuhan berkati. Juga keluarga mereka semua juga Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau memberkati di luar dan di dalam ya Tuhan, hubungan mereka, hubungan semua Engkau juga memberkati. Ajar kami semua ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Juga untuk teman-teman yang sudah melayani, youth pastor kami semua juga Tuhan memberkati, gereja kami Tuhan memberkati ya Tuhan, juga bangsa dan negara ini, supaya pandemi ini juga boleh segera lewat dan kami boleh bersatu kembali di gereja, bertemu dengan teman-teman kami semua. Juga Tuhan Kau memberkati ya Tuhan, gembala kami, tim gembala juga Kau memberkati dengan hikmat-Nya Tuhan atas mereka. Juga Tuhan Yesus Kau memberkati Tuhan presiden kami secara jajaran juga semua ya Tuhan, yang diambil oleh mereka juga Engkau memberikan dengan hikmat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan memberkati Engkau dengan berkat yang datangnya dari surga, dan kasih karunia Allah menyertai Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Oke guys, see you on others.